Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPK PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Desi Nurhardiwati, guru PAI SDN 02 Bener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Saya sekaligus mahasiswa dari UIN Salatiga dengan NIM 27030251495 dengan nomor daftar ujian 20254300847. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja modul pembelajaran dengan materi hukum halal haram dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua di sini selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Mas Panji. Ayo Mas Panji, silakan dipimpin. Kita mau duduk, siap, berdoa, mulai. Diisi absen dulu ya pada pertemuan siang hari ini. Atifa Zahra hadir. Atisa Hadir. Cantika Najwa Hadir. Dewi Aisyah Hadir. hadir. Kemudian Devi Amelia Hadir. hadir. Fahri Rizky Hadir. hadir. Marisa Ulfa. Kemudian Mas Wafik. Kemudian Natasha Citra hadir. Najwa Dinar. Oke, kemudian Lila. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kita cek dulu lingkungan kita sudah bersih apa belum? Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silakan diambil. Oke, kalau sudah siap, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kita kemarin minggu lalu sudah belajar tentang apa? Coba yang masih ingat. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Mas Panji, apa Mas Panji kita belajar tentang apa? Tentang tentang memaafkan dan penyesalan. Memaafkan dan ayo Mas Panji lagi. Adalah menghilangkan rasa dendam dan menghilangkan kesalahan orang lain terhadap kita. Iya, menghilangkan rasa dendam dan menghilangkan kesalahan orang lain pada diri kita. Alhamdulillah masih ada yang mengingat pelajaran minggu yang kemarin. Oh, kita akan belajar tentang apa? Hukum halal dan haram. Oke, hukum halal dan haram. Sebelum kita memasuki materi, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian haram? Coba, Mbak Cantika. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makanan yang tidak
perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perbuatan atau makanan yang tidak boleh dimakan. Kemudian pengertian halal, siapa yang bisa jawab? Mas Panji lagi, apa Mas Panji pengertian halal? Adalah secara umum, yaitu boleh diperbolehkan atau ya dibenarkan dalam syariat Islam. Halal dibolehkan oleh dibenarkan oleh syariat Islam. Oke, luar biasa sekali. Adakah yang tahu contoh makanan halal? Sapi, ayam, ikan. Kemudian adakah yang tahu contoh makanan haram? Oh iya, Mbak. Kita belajar pada hari ini yaitu apa? Menjelaskan definisi halal dan haram. Menyebutkan hukum halal dan haram. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kemudian membuat paparan tentang klasifikasi halal dan haram. Kemudian menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ice breaking dulu yuk kita. Itu dibolehkan, haram itu dilarang. Dasar hukum ada 3. Quran, hadis, ijtihad. Siapa melakukan halal dapat pahala. Jika haram dilakukan, dosa yang didapat. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu video tentang halal dan haram. Awas haram, jangan pernah makan daging ini. Abi, Bika, kalian mendapatkan tugas untuk mencari bahan makanan halal. Ingat loh, harus H-A-L-A-L, halal. Bahan makanan halal itu apa saja? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang punya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Inilah perintah Allah bagi umat manusia tentang makanan yang halal. Setelah tadi melihat video, Desi perjelas lagi dengan materi yang akan Bu Desi sampaikan. Nah, pengertian halal dan haram. Yang pertama apa? Halal. Halal apa? Adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Iya, jadi tadi pengertian dari Mas Panji sangat tepat ya. Kemudian haram. Haram apa? Haram. Kalau halal itu diperbolehkan, digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan, haram itu kebalikannya. Dilarang oleh syariat. Baik itu digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sekarang kita, Bu Desi akan menyampaikan tentang dasar hukum halal dan haram. Ada 3. Yang pertama, bisa kita lihat yaitu Quran surat Al-Baqarah Ayat 168 yang bunyinya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal baik,
dari apa yang didapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata apa? Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, hukum dasar yang kedua yaitu apa? Hadis. Hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu apa? Hadis? Hadis itu apa? Hadis adalah perkataan, Mm-mm. terus perbuatan, Iya. kata-kata, Heeh. dan persetujuan Dari Nabi Muhammad. Nabi. Betul sekali ya. Perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya yang halal itu dan yang haram itu, dan di antara keduanya ada perkara. Nah, di antara perkara halal dan haram ada perkara syubhat. Syubhat itu apa? Samar. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih ya, karena dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga apa? Ijtihad. Ijtihad ulama itu apa? Upaya mujtahid Untuk menemukan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. ya. Badan ijtihad di Indonesia yaitu MUI, Majelis Ulama. Bu Desi akan memberikan tugas bagi kelompok ya, silakan didiskusikan, nanti kita akan presentasi satu per satu. Sudah? Oke, selanjutnya. Oke, yuk silahkan presentasi kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk maju presentasi. Di kota Semarang, kemudian mampir di Chinese food. Intan memesan ayam goreng crispy. Intan membaca label ayam crispy tersebut digoreng menggunakan minyak babi. Intan beranggapan bahwa yang dimakan itu ayam hewan yang halal dimakan. Pertanyaan, apa hukum ayam crispy yang digoreng menggunakan minyak babi? Jelaskan menurut pendapat kalian. Jawab, hukumnya haram karena ayam crispy tersebut dimasakkan menggunakan minyak babi. Jadi ayam crispy yang dibeli Intan itu haram walaupun kena minyak babi. Oke, jadi menurut kelompok 1, ayam crispy-nya itu hukumnya haram. Pertanyaannya, apakah hukum pisang goreng tepung yang dimakan babi karena tidak ada label halal dari MUI? Jelaskan menurut pendapat kalian. Pisang goreng hukumnya syubhat karena tidak tahu apakah minyak yang digunakan halal atau tidak dicampur barang najis atau tidak, sehingga lebih baik kita menghindarinya. Oke. Iya, langsung pertanyaan. Apakah hukum ayam crispy yang digoreng menggunakan minyak babi? Karena menurut pendapat kalian, hukumnya haram atau tidak boleh dikonsumsi karena proses pembuatannya mengandung zat babi yang haram. Sesuatu makanan yang halal jika prosesnya salah akan menjadi haram. Ya, oke, selanjutnya Mbak. Menurut pendapat
biasa, pertanyaan yang bagus. Terus Mbak, ada yang tanya lagi? Oh, Mas Panji, ada yang tanya apa? Bu, jika ada hewan yang tertangkap tapi masih bernyawa lalu sempat disembeli, Sempat disembeli, apakah termasuk bangkai? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Satu lagi, barangkali dari kelompok. Oh, Mbak. Menembak burung termasuk halal apa haram? Ada yang mau menjawab dulu pertanyaan Mbak Cantika, kata halal apa haram? Yang mau jawab? Oh, hidup di dua alam. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Mbak. Quran hadis istihad. Siapa? Saksikan. Ayo. Saya belajar bahwa hukum halal dan haram tidak hanya sebuah sehari-hari. Ada sikap yang harus dihindari karena bersifat haram. Luar biasa, kita harus hukum halal dan haram bukan hanya tentang makanan tapi juga perbuatan sehari-hari. Luar biasa. Ada lagi? Halal dan haram mengingatkan saya bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita menjaga diri dari yang haram, berarti kita sedang menjaga Halal dan haram ketika kita memakan makanan yang apa? Haram. Itu bukan hanya menyebabkan sesuatu yang tidak baik di dunia, tapi kita mendapatkan pertanggungjawaban di mana? Di akhirat, karena hati untuk kebaikan diri kita sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan pertanggung, menyelamatkan agama ya. Kemudian maka dari itu kita harus senantiasa memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Oke, agar diri kita selalu sehat, berarti untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah, agar doa kita juga lebih mudah dikabulkan. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Bu Desi, akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Yuk mari kita berdoa dulu sebelum pulang yuk. Dipimpin oleh Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.